Ya, selamat pagi, Shalom, teman-teman tubuh Kristus. Selamat pagi, Kak Edi, Shalom, Kak Edi. Pagi, Shalom. Ya, silakan Kak Edi, bisa langsung mulai, Kak. Ya, ya, saudara, kita masih terus dalam rangka fokus kita. Ya, kita mau saudara ya praktek pemuritan di dalam keluarga rohani kita. Ya, nah kita sudah belajar minggu lalu konsep ya, tentang pemuritan. Jadi saya harap saudara bisa praktekkan itu terus ya. Jadi konsepnya kita sudah belajar ya. Pemuritan itu adalah saudara kita terus belajar dari Yesus ya. Nah, yang kita mesti belajar adalah saudara gaya hidupnya Yesus. Ya, kita lihat berikutnya saudara. Ya. Nah, di dalam 1 Yohanes 2 ayat 6 dikatakan barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Nah, ini penting, saudara. Jadi pemuritan itu adalah belajar bergaya hidup seperti Kristus hidup, ya. Karena Kristus datang ke dunia ini, ingat message Natal kita, saudara, adalah untuk jadi model buat kita. Bukan hanya untuk menebus dosa kita, tapi dia menjadi model. Bagaimana saudara kita bisa kembali kepada hidup yang serupa segambar dengan Allah. Ya, jadi dia adalah model bagi kita. Ya, sekaligus saudara menolong kita yang sudah pernah berbuat dosa, jatuh dalam dosa, bagaimana kita dipulihkan, ya saudara, sampai kita mencapai model yang dia, saudaraku, berikan itu. Nah, jadi kita wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Ya, bagaimana gaya hidupnya dia. Nah, itu yang kita mesti contoh. Itulah pemuritan, saudara. Kita ya harus mencapai ini gaya hidupnya Yesus. Nah, banyak orang saudara mau memiliki hidup Yesus tapi nggak mau jalanin gaya hidupnya Yesus. Contoh, saudara mau hidup kudus seperti Yesus, mau hidup penuh kasih seperti Yesus, mau mengasihi seperti Yesus mengasihi, mau saudara hidup benar seperti Yesus adalah kebenaran itu sendiri. Dia hidup benar. Saudara, maukah saudara memiliki hidupnya Yesus? Maukah saudara ya seperti Yesus hidupnya? Nah, banyak orang mau, tapi dia nggak mau praktekkan gaya hidupnya Yesus. Ya, nah hari ini kita mau lihat gaya hidup Yesus yang harus kita contoh. Ya, pertama-tama adalah bagaimana dia berdoa. Next, kita lihat saudaraku, ya di dalam Lukas 11 ayat 1. Ya, nah kita sama-sama lihat pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, Tuhan, ajarlah kami berdoa sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya. Nah, saudara, Yesus ya waktu satu kali dia berdoa, murid-muridnya lihat dia berdoa. Begitu mereka lihat cara Yesus berdoa, isi doanya, saudara, kemudian saudara urapannya ketika dia berdoa, langsung mereka bilang begini, Tuhan, ajarlah kami berdoa. Nah, saudara-saudara, perhatikan saudara, ya semua orang berdoa, saudara, di dunia ini. Orang Hindu, orang Buddha, orang Islam,
orang sekuler, bahkan orang ateis pun berdoa. Ya kan? Orang ateis, saudara, ya kalau kepepet, ya kalau mau tabrakan, oh Tuhan, ya kan? Ateis tuh, saudara. Tapi, oh Tuhan, dia nggak bilang, oh saya, enggak, ya kan? Nah, makanya saudara, kalau saudara nggak berdoa, ya saudara lebih parah dari orang ateis. Orang ateis saja berdoa, saudara, ya kan? Nah, kita lihat, saudara, tapi mereka, saudaraku, waktu lihat Tuhan berdoa, ya, apa yang terjadi, saudara? Mereka langsung bilang, Tuhan, ajarlah kami berdoa. Ya, mereka nggak bilang gini, saudara. Tuhan, ajarlah kami berkhotbah, ajarlah kami mengajar, ajarlah kami saudaraku, sembuhin orang sakit, ajarlah kami membuat mujizat, ajarlah kami usir setan, ajarlah kami bangkitin orang mati. Mereka nggak minta itu, saudara. Yang mereka minta, ajarlah kami berdoa. Kenapa, saudara? Karena mereka tahu Yesus yang begitu dahsyat itu, saudara, ya, khotbahnya dahsyat, pengajarannya luar biasa, ya, bisa sembuhin orang sakit, usir setan, ya, melakukan mujizat, bangkitin orang mati. Itu, ya, rahasianya adalah karena doanya. Makanya yang mereka minta adalah ajarlah kami berdoa. Nah, jadi sebagai murid, saudara, kita mesti belajar berdoa, ya. Nah, pertanyaannya, doa yang bagaimana yang dia ajarkan kepada muridnya, ya. Nah, Yesus, saudara, nggak pernah ajarin muridnya doa seperti yang, saudaraku, kepercayaan-kepercayaan lain ajarkan, saudara. Nah, Yesus nggak pernah ajarin doa yang seperti ini, saudara. Doa diulang-ulang kayak mantra gitu ya, saudara. Kalau kami ulangi 7 kali doa ini, maka manjurlah. Pastilah kamu dapat jawabannya. Enggak, saudara. Dia enggak doa, ajarin muridnya juga doa yang, apa ya, saudara, yang instan merubah orang. Ya, misalnya, saudara, abrakadabra, orangnya langsung berubah. Abrakadabra, saya berubah hidupnya. Ya, dia nggak ngajarin doa seperti, saudara, ya, kita bisa tanda kutip sihir musuh kita atau orang lain, seperti tongkatnya Harry Potter, yang kalau ting, musuhnya dari monster jadi kodok, ya, saudara. Wow, banyak orang, saudaraku, berharap belajar doa yang begini dari Tuhan Yesus. Waduh, Pak Edi, ya, saya ngalamin banyak tekanan. Bisa nggak ya saya doa, ting, situasinya langsung berubah. Ya, suami saya nggak berubah-berubah, ting, saya doain berubah. Dari monster berubah jadi malaikat, ting, ya, jangan sampai berubah jadi kodok, saudara, ya. Nah, banyak orang, saudaraku, pikir Yesus akan ajar doa yang kayak begitu. Tuhan, ajarlah kami berdoa, ya, atau seperti itu, saudara, seperti lampu Aladin yang kalau digosok keluar, ya, langsung, saudara, ho 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 ho, ya, jinnya itu keluar, saudara, ho 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 ho. Ya, apa yang kamu butuhkan, perintahkanlah hambamu ini. Wah, ya, banyak orang, saudara, make Tuhan. Tuhan, tolong saya begini. Tuhan, tolong saya begitu. Seolah-olah Tuhan adalah seperti lampu Aladin, ya, dan doa adalah seperti mengusap-usap lampu Aladin, ya, saudara, dan Tuhannya kayak jin gitu, ya. Nah, saudara, bukan gitu doa yang Tuhan ajarkan. Nah, doa yang Tuhan Yesus ajarkan, kalau saudara baca terus dalam Lukas 11, itu adalah doa Bapa kami.
Nah, jadi doa yang Tuhan Yesus ajarkan itu doa Bapa kami. Nah, mari kita lihat next. Doa Bapa kami itu apa, saudara? Kingdom prayer. Ya, doa kerajaan disebutnya. Kingdom prayer. Isinya adalah bagaimana hidup dalam kerajaan Allah. Jadi, saudara, ya, kalau kita doa Bapa kami, berarti kita mampu hidup maksimal dalam kerajaan Allah tiap hari. Nah, banyak orang nggak ngerti rahasia doa Bapak kami ini, saudara. Ya, mereka pikir ini cuma doa yang dihafalin. Ya, apalagi ada yang bilang mesti 7 kali bermantap. Bukan soal berapa kalinya. Ya, dihafal boleh nggak? Boleh. Jangan sampai nggak hafal, kan lebih baik dihafal. Tapi kalau cuma dihafal, nggak ada kuasanya, saudara. Nah, kita mau lihat hari ini, saudara, apa itu doa Bapak kami. Doa Bapak kami adalah hidup kerajaan yang didoakan, doa kerajaan yang dihidupi. Itu dia, saudara, intinya doa Bapak kami. Itu adalah hidup kerajaan, kingdom living. Bagaimana kingdom living itu didoakan tiap hari supaya kita bisa hidup dalam kerajaan Allah maksimal, ya. Jadi itu doa Bapak kami. Nah, doa Bapak kami itu apa? Doa kerajaan yang bukan cuma berhenti sampai doa, itu mesti dihidupi tiap hari. Isi dari doa Bapak kami itu tiap hari saudara hidupi. Ya, itu maksudnya doa Bapak kami. Nah, sekarang kita mau belajar, saudara, doa Bapak kami. Ingat ya, pemuritan mesti belajar gaya hidupnya Yesus. Inilah doa yang Yesus ajarkan kepada kita murid-muridnya. Ya, apa isinya doa Bapak kami? Mudah, gampang ingat, saudara. 3P. Okay? Apa? 3P. P yang pertama, penyembahan dalam kerajaan Allah. Ya, jadi doa Bapa kami, saudara, dimulai dari Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Ya, jadi saudara, doa Bapa kami itu isinya poin pertama adalah dimulai dengan penyembahan. Ya, itulah kerajaan Allah. Karena Allah kita adalah Raja kita, Tuhan Allah kita yang kita mau sembah, ya. Nah, pribadinya adalah Bapa, ya. Dia disebut Bapa. Nah, saudara, Alkitab berkata, ya, akan tiba waktunya penyembah-penyembah yang benar akan menyembah Bapa. Ya, kita mesti menyembah Bapa. Nah, saudara, penyembahan dimulai dari pengenalan yang benar tentang Bapa. Ya, Yohanes 4 nanti saudara baca, Yesus bilang, kamu menyembah Allah yang tidak kamu kenal, tapi kami menyembah Allah yang kami kenal. Ya, orang Yahudi menyembah Allah yang dikenal. Jadi penyembahan, saudara, ya, itu adalah apa, saudara, dimulai dari pengenalan yang benar. Siapa Bapak itu? Saudara mesti kenal. Kalau pengenalannya salah, penyembahannya salah, saudara. Kalau pengenalannya benar, penyembahannya benar. Ya. Nah, siapa Bapak itu? Mari kita lihat. Yang pertama, Bapak itu adalah sumber, saudara. Itu artinya Bapak sumber yang daripadanya segala sesuatu berasal. Ya, itulah Bapak. Dia adalah sumber hidup kita, saudara. Ya, jadi tiap hari kita mesti connect sama dia. Ya, seperti gadget, saudara harus tiap hari dicas, ya kan, saudara, dihubungkan dengan sumbernya listrik. Kalau enggak gadget, saudara, ya mati karena perlu terus sumber listrik, saudara. Demikianlah hidup kita, saudara. Tiap hari kita mesti doa Bapak kami, yaitu connect dengan Bapak di surga, saudara, seperti
HP saudara mesti terus connect sama sumber listriknya. Kalau enggak saudara, HP-nya mau bagus kayak apa mereknya, mau Samsung, Samsung, ya entah apa kayak saudara, yang paling bagus, programnya paling canggih, tapi kalau tidak ada listrik, tidak ada gunanya HP itu saudara. HP itu sia-sia. HP itu disebut mati. Demikianlah hidup kita, saudara. Kita tiap hari perlu connect terus sama sumber kita. Allah Bapa, ya itulah sumber kita, saudara. Kalau kita connect dengan sumber kita, kita mengalami kehidupan itu terus-terusan, saudara. Ya, jadi Bapa itu sumber, ya. Kedua, kita harus kenal siapa Bapak kita. Nah, Galatia 4 ayat 5 sampai ayat 6 dikatakan oleh roh kita bisa memanggil dia Aba ya Bapak. Ya, Bapak kita itu disebut Aba ya Bapak. Ya. Nah, apa artinya saudaraku Aba ya Bapak? Ini kombinasi dari dua kata. Aba itu panggilan kepada ayah yang paling intim. Jadi Aba itu saudara ya bisa kita translate ke dalam budaya kita. Kalau saudara orang Chinese papa ya, orang Batak ya saudara Amang ya. Kalau saudaraku umum aja papa ya. Kalau saudaraku orang Inggris daddy, orang Betawi apa saudara babe. Jadi ini unsur keintiman dengan dia. Kita bisa panggil dia seperti kita panggil ayah kita sehari-hari, Aba. Nah, tapi saudara dia bukan hanya Aba kita, tapi dia juga Bapak. Nah, ini dia, Bapak. Ini panggilan resminya, saudara. Dia bukan hanya pribadi yang dekat, intim sama kita, penuh kasih, tapi dia juga pribadi yang saudaraku ya kudus, adil. Ya, ada ayatnya dia bilang, kita mesti takut akan dia, saudara, karena dia adalah Bapa yang mengadili tanpa memandang muka. Nah, dia adil, dia kudus, ya. Dia saudaraku adalah Allah yang benar, ya. Itu sebabnya saudara kita mesti menghadap Bapa di surga ya dalam takut akan Tuhan. Nah, ini dia mesti seimbang, intim dan takut akan Tuhan, saudara. Nah, banyak orang kenapa nggak berhasil dalam doa Bapa kami karena dia ya cuman menghadap Allah dengan apa? Aba, ya oh Bapa, engkau baik. Betul dia baik, tapi dia juga adil, dia juga kudus. Ya, kita menghadap dia, saudaraku, harus sungguh-sungguh, jangan main-main. Banyak orang saudaraku menghadap Bapa di surga dipikir, dia kan Bapakku, intim denganku. Betul, itu betul. Itu baru satu sisi. Tapi sisi lain, saudara mesti takut akan dia. Nah ini saudara, kita mesti kenal siapa Bapak kita. Nah Bapak kita itu saudara, dia ada di surga katanya. Nah kita seringkali membayangkan Bapak di surga artinya seorang tua jenggotan, ya pegang tongkat duduk di tahta, lihat kita, ya kan? Gambarannya kan gitu, Bapak yang ada di surga. Orang tua jenggotan pegang tongkat duduk di tahta, ya. Nah, itu gambaran ciptaannya manusia, Saudara. Ya, sebenarnya siapa Bapak itu? Bapak itu roh. Allah itu roh. Ya, makanya dia ya disebut ada di surga. Nah, surga di sini bukan soal kayak tadi, Saudara. Ya, surga itu apa? Alam roh. Berarti Bapak itu ada di mana? Ada di mana-mana. Alam roh kan ada di mana-mana, Saudara. Ya. Jadi saudara waktu kita doa dia ada di mana-mana. Saudara doa ya di kamar dia ada di situ. Saudara doa sama-sama bersama kompak saudara dia ada di situ. Di mana aja.
Dia ada di mana-mana. Itu artinya, saudara, Bapak kita. Ya, kemudian saudaraku, karena Bapak kita adalah Bapak yang kudus. Karena itu saudara, kita harus menguduskan nama Tuhan. Ya, menguduskan nama Tuhan. Ya, artinya apa? Mengkhususkan, itu artinya kudus. Memisahkan nama itu dari nama biasa. Ya, menghormatinya, meninggikannya, takut akan nama Tuhan. Itu artinya, saudara. Jadi, ya inilah penyembahan. Ketika kita datang kepada Bapa, ini yang kita mesti lakukan dulu. Bapa kami yang di surga. Ya, jadi kita datang menghadap Bapa kita yang kita kenal, sumber kita, Aba, Bapa yang ada di mana-mana, ya. Dan kita mulai menguduskan namanya, meninggikan namanya, menghormati namanya, takut akan namanya, ya, tidak berani sembarangan, ya, menyebut nama Tuhan seenaknya, saudara, ya. Kita mau betul-betul kuduskan nama Dia. Nah, itu saudara, sikap itu yang kita mesti datang dalam penyembahan. Baru doa Bapa kami ini berkuasa dalam hidup saudara, ya. Yang kedua, saudaraku sekarang, P yang kedua. Oke. Nah, yang kedua adalah pemerintahan dalam kerajaan Allah. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Nah, saudara, apa sih artinya datanglah kerajaanmu? Nah, banyak orang nggak ngerti, saudara. Apa artinya kerajaan Allah itu? Ya, kalau ditanya banyak orang nggak ngerti, saudara. Nah, kerajaan Allah ya itu dalam bahasa aslinya ya adalah Basilea. Nah, Basilea ya itu artinya adalah pemerintahan Allah secara rohani dan moral. Itu artinya Basilea. Ya, jadi Basilea adalah pemerintahan Allah secara rohani dan moral ya atas setiap orang yang lahir baru, keluarganya, gereja, dan atas seluruh dunia setelah kedatangan Tuhan nanti. Ya, saudara. Nah, inilah Basilea, kerajaan. Jadi, saudara, datanglah kerajaanmu, itu artinya datanglah pemerintahanmu secara rohani dan moral atas diriku yang sudah lahir baru. Ya, saudara, datanglah hari ini Tuhan. Perintahlah aku Tuhan. Tuhan, perintahlah hatiku Tuhan. Perintahlah pikiranku Tuhan. Perintahlah Tuhan seluruh Tuhan emosiku Tuhan. Perintahlah Tuhan hati nuraniku Tuhan. Perintahlah Tuhan semua Tuhan pikiran bawah sadarku Tuhan. Perintahlah Tuhan ruang-ruang dalam hidupku Tuhan. Perintahlah tubuhku Tuhan. Supaya jangan Tuhan kehendak dagingku yang terjadi, tapi kehendak-Mu hari ini yang terjadi Tuhan. Perintah aku Tuhan, kuasai aku sepenuhnya. Ya, jadi ini Roma 12 ayat 1 dan 2. Ya, tiap hari kita persembahkan tubuh kita. Kita persembahkan ya pikiran kita, otak kiri, otak kanan, kita persembahkan apa, saudara? Ya, keinginan-keinginan kita persembahkan, saudara, emosi kita. Ya, pikiran bawah sadar kita, hati nurani kita, semua manusia roh kita persembahkan untuk Tuhan. Pemerintahannya datang atas kita, menguasai kita. Nah, kalau pemerintahan Allah menguasai kita, saudara, maka kedagingan kita tidak bisa menguasai kita lagi. Ya, nah tiap hari enggak saudara doa begitu. Inilah Roma 12 ayat 1 dan 2. Ya, tiap hari kita nyerah kepada pemerintahan Allah supaya pemerintahannya datang
datang atas diriku. Nah, bukan hanya atas diriku, datang atas keluargaku Tuhan. Datang Tuhan. Kaulah Raja atas keluargaku. Perintahlah keluargaku Tuhan. Kami serahkan keluarga kami ya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Perintah kami. Jemaat lokal ini Tuhan. Ya, kami serahkan Tuhan. Kompak kami, komsel kami Tuhan. Jemaat lokal ini Tuhan. Perintahlah Tuhan. Dan bukan hanya itu, saudara. Kita juga berdoa supaya seluruh dunia nanti ya akan datang kerajaan Allah di sana. Suku-suku bangsa yang belum terjangkau, kita doain supaya terjangkau. Pemerintahan Allah datang ke sana, saudara. Kota-kota kita, nah itulah saudaraku, ya berdoa untuk datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Jadi tiap hari ini doa yang kita doain, saudara. Nah, sekarang bagaimana pemerintahan Allah datang kepada kita? Nah, kerajaan atau pemerintahan Allah datang oleh pekerjaan Roh Kudus, saudara. Tanpa Roh Kudus, pemerintahan Allah nggak bisa datang kepada kita. Ya, apa hubungannya Roh Kudus dengan kerajaan Allah? Oh, tanpa Roh Kudus, kerajaan Allah nggak datang kepada kita. Nah, saya kasih contoh, saudara boleh catat ya. Coba kita masuk kerajaan Allah karena apa? Pekerjaan Roh Kudus. Jikalau kamu tidaklah dilahirkan dari air dan roh, nah ini Roh Kudus, saudara. Kamu tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Ya, nah ketika saudara percaya kepada Injil, saudara dimeteraikan oleh Roh Kudus. Nah, meterai itu tanda kepemilikan. Saudara begitu percaya Yesus, saudara dimeterai, diberi tanda bahwa saudara milik kerajaan Allah, bukan lagi milik kerajaan kegelapan. Saudara milik kerajaan Allah, saudara dilindungi oleh kerajaan Allah. Ya, karena saudara udah dimeteraikan. Saudara nggak bisa lagi terima 666 karena saudara sudah terima meterai Roh Kudus. Ya, itu luar biasa, saudara. Nah, bukan sampai di situ aja. Ya, pemerintahan Allah lewat Roh Kudus ini, saudara, mau datang ke dalam seluruh hidup saudara, yang roh, jiwa, dan tubuh saudara, memenuhi saudara ya dengan rohnya. Ya, itulah pemerintahan Allah, saudara, menguasai saudara sepenuhnya, sehingga kalau saudara penuh dengan roh, ya apa yang terjadi? Itulah pemerintahan Allah ya memenuhi hidup saudara, maka saudara tidak akan menggenapi keinginan daging. Nggak akan, saudara. Ya, kalau saudara hidup oleh roh, justru saudara akan mematikan perbuatan-perbuatan daging. Ya, nah, saudara, jadi itu oleh pekerjaan Roh Kudus. Coba, bagaimana kita bisa beritakan Injil Kerajaan? Harus dipenuhi Roh Kudus. Karena tanpa dipenuhi Roh Kudus, kamu tidak dapat menjadi saksiku. Itu saksi kerajaan, saudara. Kingdom witness. Ya, kamu hanya akan bisa jadi orang yang memberitakan kerajaan Allah kalau kamu penuh Roh Kudus. Kenapa? Karena kerajaan Allah itu bukan terdiri dari perkataan, tapi dari demonstrasi kuasa. Ya, yaitu apa, saudaraku? Usir setan, sembuhin orang sakit, ya, memberitakan Injil kerajaan itu adalah demonstrasi kuasa. Yesus bilang, ya, kalau aku mengusir setan dengan kuasa Roh Kudus, niscaya kerajaan Allah sudah datang padamu. Nah, saudara, jadi pemerintahan Allah datang oleh pekerjaan Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus, pemerintahan Allah tidak bisa datang kepada kita. Makanya saudara mesti tiap hari ya doa supaya saudara ya dipenuhi dengan Roh Kudus.
terus-terusan tiap hari dipenuhi dengan Roh Kudus. Ya. Jadi saudara, itulah doa Bapa kami. Praktekkan ini tiap hari, saudara. Ya. Nah, kemudian P yang terakhir, saudara. Ya. Jadi P yang terakhir adalah persediaan dalam kerajaan Allah. Ya, kalau saudara hidup dalam kerajaan Allah, Allah berjanji memberikan saudara kecukupan, ya, persediaan dalam 3 hal. Pertama, berilah pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ini persediaan makanan bagi diri kita. Nah, banyak orang pikir ini hanya makanan jasmani. Enggak, saudara. Konteksnya ini bukan hanya makanan jasmani, tapi ini termasuk makanan rohani. Mana dari surga. Yesus bilang, akulah mana dari surga itu. Nenek moyangmu makan ya roti mana, tapi mati juga. Tapi akulah ya mana dari surga. Jadi saudara, kita mesti berdoa supaya tiap hari kita dapat makanan rohani. Supaya kita bisa hidup ya seperti yang Tuhan mau. Hidup berkelimpahan. Ya, jangan hanya makan roti biasa saja. Yesus bilang, saudara, manusia hidup bukan hanya oleh roti, ya, tapi juga oleh segala perkataan yang keluar dari mulut Allah. Nah, makanya saudara mesti doa tiap hari, bukan hanya saudara dapat makanan jasmani, tapi juga makanan rohani. Nah, banyak orang Kristen nggak pernah doain. Ya, dia nggak pernah minta Tuhan menyediakan makanan jasmani dan rohani buat saudara. Ya, nah juga bukan hanya makanan jasmani rohani, tapi juga Tuhan menyediakan ya persediaan buat mental saudara. Ya, atau mau disebut jiwa silakan, mental. Ya, saudara, katanya kalau manusia sekarang ya termasuk diantaranya orang Kristen, ya kalau dicek kesehatan mentalnya atau jiwanya, saudara, hari-hari ini kita sudah dapat dikategorikan sakit jiwa. Benar, saudara, tingkat stresnya begitu tinggi, ya udah nggak normal sebenarnya manusia yang sekarang ini, saudara. Makanya topik ya sekarang ini di mana-mana apa, saudara? Kesehatan mental, ya kan? Mental wellness itu di mana-mana, di dunia barat, di mana, ya. Kenapa, saudara? Karena manusia udah nggak sehat, ya udah dikategorikan sakit jiwa. Nah, dari mana penyebabnya kita sakit jiwa, saudara? Menurut saya, ya dari apa, saudaraku? Ya dari hati kita, ya yang menyimpan kepahitan, itu dia, saudara. Ya, makanya saudara, Tuhan ajarkan kita, ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ya. Nah, saya yakin ini sumber penyakit jiwa kita, saudara. Karena kita simpan kepahitan. Kita tidak mau mengampuni, ya. Nah, saudara-saudara, orang Kristen padahal bisa mengampuni, tapi dia yang nggak mau mengampuni, saudara. Ya, dia, saudara, nggak pernah belajar untuk tiap hari mengampuni. Ya, nah itu belajarnya lewat di doa Bapa kami. Saudara, ampuni. Kalau saudara nggak ampuni orang, simpen kepahitan. Nah, ini sumbernya. Ini penyakit jiwa di sini datangnya. Ya, coba kalau udah kepahitan, saudara, dia merembet kemana-mana. Kekecewaan, ya stres, apalagi saudara, ya terus hubungan sama manusia putus. Kalau kepahitan kan gitu, putus hubungan. Nah, akibatnya bukan cuma dengan manusia. Kalau kita simpan kepahitan, kita dengan Tuhan juga, saudara, putus persekutuannya. Ya kan?
Kalau kita, saudaraku, kepahitan, Tuhan nggak dengar doa kita. Saudara mau doa gimana pun nggak didengar. Mari, saudaraku, ya kita bereskan kalau ada kepahitan. Makanya tiap hari mesti cek. Biarkan Roh Kudus ingetin. Kamu kepahitan sama mama kamu. Kamu kepahitan ya sama saudara seimanmu. Kamu tuh kepahitan sama pemimpin. Kamu kepahitan sama istrimu. Kamu kepahitan sama mertuamu. Roh Kudus nanti bisa ingetin. Ya, nah kita langsung bikin beres. Cepat bikin beres, saudara. Caranya, aduh, mudah. Ampuni. Ya, caranya sih mudah, tapi kalau kita nggak bergantung sama Roh Kudus, tidak bisa, saudara. Ya, nah kita saudaraku ampuni. Kalau kita ampuni, saudara, pasti jiwa kita sehat. Ya, dan kita saudaraku jiwa yang sehat mempengaruhi juga tubuh yang sehat. Ya, karena banyak penyakit hari-hari ini, saudara, datangnya dari ya penyakit jiwa ini. Karena kita, saudaraku, ya jiwanya nggak sehat, makanya mari, saudara, ya di dalam doa Bapa kami tiap hari kita doakan ini. Terus apa lagi? Nah, yang terakhir, Tuhan sediakan perlindungan. Karena dia bilang begini, janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Nah, saudara, ya kita mesti doa ini. Nah, kita mesti ngerti apa artinya. Ya, jangan bawa kami ke dalam pencobaan. Nah, ini ada sedikit kurang tajam terjemahan Indonesianya, saudara. Seolah-olah Tuhan yang bawa kita ya ke dalam pencobaan, lalu ya Dia yang mencobai kita. Nah, itu nggak benar, saudara. Karena Allah tidak pernah mencobai siapapun, Dia sendiri tidak bisa dicobai. Ya, jadi doa ini, saudara mesti ngerti apa artinya. Memang Tuhan, Roh Kudus bisa membawa kita seperti Dia membawa Tuhan untuk dicobai. Tapi siapa yang mencobai? Bukan Roh Kudus, yang mencobai setan. Nah, dan keinginan yang ada di dalam diri orang itu. Ya kan? Nah, jadi saudara, ini sebenarnya doa ini lebih tepat bunyinya gini. Janganlah biarkan kami masuk ke dalam pencobaan. Itu dia sebenarnya. Jangan biarkan kami masuk ke dalam pencobaan. Ya, atau bisa juga begini. Jangan biarkan kami jatuh ke dalam pencobaan. Tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Ya, jadi saudara, tiap hari kita mesti doain itu. Tuhan, jangan biarkan aku jatuh dalam pornografi, tapi lepaskan aku dari pornografi. Tuhan, jangan biarkan aku jatuh dalam kemarahan, tapi lepaskan aku dari kemarahan. Tuhan, jangan biarkan aku jatuh dalam kekhawatiran, tapi lepaskan aku dari kekhawatiran. Tuhan, jangan Tuhan, biarkan aku jatuh dalam ya gelojoh makan-makan, ya, tapi lepaskan aku dari gelojoh. Tuhan, jangan biarkan aku, Tuhan, jatuh dalam digital addiction, Tuhan, tapi lepaskan aku dari digital addiction, Tuhan. Jadi banyak perlindungan yang Tuhan janjikan buat saudara. Saudara doain nggak tiap hari? Kalau saudara doain, ya, misalnya seorang pria, dia doa, Tuhan, jangan biarkan aku jatuh dalam godaan-godaan dosa seksual, tapi lepaskan aku dari godaan-godaan dosa seksual ini. Ya, lepaskan aku dari keterikatan dosa seksual, Tuhan. Dia doa tiap hari. Apa yang terjadi? Nanti sepanjang hari itu, saudara, kalau dia ngalamin pencobaan, Roh Kudus akan keluarkan ayat ini lagi, ya, keluarkan kebenaran ini lagi, dan dia akan diingetin, ya. Jadi dia berdoa dan berjaga-jaga, saudara, sehingga dia tidak jatuh dalam pencobaan. Ya, nah ini dahsyat sekali, saudara.
Kalau saudara tiap hari doain, ya nanti saudara lihat engkau terlepas dari apapun yang mengikat engkau, terlepas. Ya, nah saudara ini penting. Jadi saudara, ya Tuhan memberikan kita persediaan. Ya, nah gimana saudara? Caranya saudara, kita berdoa 3P ini. Ya, kita mesti yakin saudara bahwa Tuhan pasti menjawab doa kita. Ya, kenapa? Karena penutup dari doa Bapa kami, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Nah, saudara, jadi kita nggak bisa doa Bapa kami, saudara. Ya, kalau kita nggak mengandalkan Roh Kudus. Yang terakhir, PowerPoint yang terakhir. Mari kita lihat. Makanya kalau saudara baca Lukas 11 tadi, ya sesudah Tuhan Yesus ngajarin murid-muridnya waktu mereka bilang, ajarlah kami berdoa. Nanti saudara baca di Lukas 11, ya ayat 13, dia terakhirnya dia bilang begini, saudara. Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapakmu yang di sorga. Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Nah, ingat saudara, kerajaan Allah, pemerintahan Allah, itu datangnya oleh pekerjaan Roh Kudus. Makanya, ya, kalau kita ya, tidak mengandalkan Roh Kudus, saudara, kita nggak bisa hidup dalam kerajaan Allah. Jadi, saudara, makanya Tuhan katakan pada murid-muridnya, mintalah ya kepadanya Roh Kudus, dia akan memberikan kepada kamu. Hari ini saudara, saudara mesti minta tiap hari ya, supaya saudara dipenuhi dengan Roh Kudus. Ya. Nah, buat saudara yang udah percaya, saudara udah punya Roh Kudus, jangan minta Roh Kudus masuk lagi ke dalam saudara. Dia udah masuk. Yang saudara mesti minta adalah saudara dipenuhi dengan Roh Kudus tiap hari. Ya, karena kalau nggak penuh Roh Kudus, saudara nggak bisa hidup dalam kerajaan Allah. Doa Bapak kami ini nggak akan jadi kenyataan. Ya, doa Bapak kami ini hanya teori. Makanya banyak orang, saudara, yang hafal doa Bapak kami, tapi dia nggak dipenuhi dengan Roh Kudus. Doa-doa di dalam doa Bapak kami ini hanyalah teori yang tidak pernah akan dia alami. Mari saudaraku, tiap hari kita dipenuhi Roh Kudus. Ya, dan kita waktu berdoa Bapak kami, saudara, kita mengandalkan Roh Kudus. Roh Kudus adalah saudaraku ahlinya doa. Ya, karena katanya kita nggak tahu bagaimana cara berdoa, tapi Roh itu berdoa dalam diri kita, saudara. Ya, nah, jadi kita mesti mengandalkan Roh Kudus dalam praktek doa Bapak kami. Nah, ini saudaraku praktekin dulu tiap hari. Ya, jadi kita sekarang ya di Aba Love Industry sedang ada kampanye doa Bapak kami mulai dari hari ini, saudara. Ya, terus sampai seterusnya. Nah, kalau saudara mau belajar ya terus bagaimana praktek doa Bapak kami, ya saudara bisa mengikuti terus ya pengajaran-pengajaran hari Minggu, khotbah Minggu, maupun ya kita diperlengkapi dengan video pengajaran dari saya. Saudara bisa cari di YouTube hari ini ya, namanya saudaraku ya Kingdom Prayer. Ya, bagaimana kita berdoa ya saudara. Nah, di situ dituntun poin demi poin. Mari saudaraku, tiap hari kita praktekin doa Bapak kami. Dan ini powerful, saudara. Kalau kita praktekkan terus, kita lihat, saudara, kita tiap hari bisa hidup dalam kerajaan Allah, dan kita akan mengalami hidup yang berkelimpahan dalam kerajaan Allah itu. Ya, kita akan berbeda, saudara, kalau kita praktek
doa Bapa kami. Nah, inilah murid Kristus. Kalau saudara mau jadi murid Kristus, ini yang saudara mesti belajar. Ajarlah kami berdoa, kata murid-murid. Berdoa itu mesti belajar. Nggak bisa langsung bisa. Belajar, saudaraku. Nah, hari ini, saudara, praktekkan ini. Saudara lihat, hidup saudara akan mulai tiap hari berubah. Makin serupa dengan Kristus. Makin serupa dengan Kristus. Puji Tuhan, itu yang saya mau sampaikan. Tuhan memberkati saudara. Ya, saya kembalikan ke Hadi. Ya, makasih Kak Edi. Jadi untuk praktek doa Bapa kami ini kata-katanya nggak harus sama ya Kak. Maksudnya setiap Ya, kali kita berdoa, bagaimana Kak prakteknya Kak? ya. Jadi sekali lagi ini bukan hafalan, ya. Tapi nggak salah dihafal, ya kan? Tapi misalnya, ya tadi 3P, P pertama dulu. Bapak kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Nah, mulai dengan apa? Ya, kita mulai connect sama Bapak. Bapak, terima kasih Bapak, Engkau Bapakku yang baik. Ya, aku boleh memanggil Engkau Aba, Papa tiap hari. Tapi Engkau juga Bapakku yang kudus. Aku mau takut akan Engkau Tuhan hari ini. Aku mau datang hari ini Tuhan. Kepada sumberku, Tuhan Engkau sumberku Tuhan. Tuhan tanpa Engkau aku tidak dapat hidup Tuhan. Tuhan aku mau datang kepada Engkau sumberku Tuhan. Biarlah Tuhan kami datang hari ini Tuhan. Kami mau memuji, meninggikan namamu. Dikuduskanlah namamu Tuhan. Oh Tuhan, biarlah Tuhan kami hari ini Tuhan menghormati namamu. Kami meninggikan namamu. Kami takut akan namamu Tuhan. Kami tidak boleh sembarangan menyebut namamu Tuhan. Nah, itu dan sebagainya. Ya, itu kita doa. Ya, itu P yang pertama. Kemudian P yang kedua, pemerintahan. Nah, itu Roma 12 ayat 1. Ya, kita mulai doa Tuhan, datanglah pemerintahanmu atas diriku dulu. Ya, sebelum keluargaku didoain, diriku dulu. Datang Tuhan, atas tubuhku, jiwaku, rohku, ya kan? Nah, kita bisa rinci Tuhan, datang pemerintahanmu atas pikiranku misalnya. Nanti tiba-tiba Tuhan ingetin pikiran kita ada yang nggak benar. Ya kita akui, ya kita ngaku dosa, saudara. Supaya pikiranku dikuasai sepenuhnya oleh Tuhan, ya kan? Itulah kerajaan Allah kan? Kerajaan Allah itu pemerintahan secara rohani dan moral, ya. Kalau ada hal yang nggak benar, kita bertobat, ya kan? Supaya kehendak Dia yang jadi. Nah, itu doanya, ya, dan seterusnya. Nah, sambil doa itu kita bisa sambil bahasa roh, ya, karena ingat tanpa Roh Kudus kerajaan Allah ya tidak bisa memenuhi kita, menguasai kita sepenuhnya tanpa Roh Kudus. Jadi kita mengandalkan Roh Kudus ya. Nah, kemudian baru P yang ketiga tadi itu ya, tiap hari kita minta makanan kita ya, makanan rohani dan jasmani. Kemudian kita cek kita kepahitan nggak ya, kemudian kita berdoa supaya dia melepaskan kita dari segala yang jahat ya. Nah, Ya, habis kita doa, kita hidupi ya sepanjang hari itu. Doa Bapak kami itu kan isinya kingdom living kan. Bagaimana hidup dalam kerajaan Allah. Nah, kita hidupi sepanjang hari itu. Nah, nanti Roh Kudus tuntun kita ya, dia akan bawa kita menghidupi itu, menghidupi kingdom living itu. Ya, itu dia kira-kira doa Bapak kami. ya. Oke, makasih Kak Edi buat penjelasannya. Teman-teman, kita mau praktek ya apa yang kita dengar hari ini, doa Bapa kami di dalam breakout room. Setelah ini kita akan masuk ke dalam breakout room. Ya, makasih Kak Edi. Ya, Tuhan baik. memberkati Kak.
Tuhan berkati. Ya, Sampai ketemu Terima lagi. kasih Kak Edi. sampai ketemu lagi, Kak. Kasih.